Takkanlah aku nanti, takkanlah cintaku ini. Tunggu. Ini perasaan kemarin ada yang mau cerita deh kayaknya. Jadi kita ngobrolin tentang layang putus kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi sepertinya masih tertahan. Pusing ya. Emang cerita yang mau lu ceritain itu apa, men? Ini kayaknya nih. Lu jangan galau-galau gitu lu, men. Ini orang lu, men. Agak kurang gimana gitu kalau misalkan seekor Tovan Tanara galau. Seekor. Kali ya. Gak mental, Pak. Kan Boyon. Buaya. Galau. gue kan kemarin kan ngikutin serial Layangan Putus. Iya. Udah selesai ya. Nah terus tiba-tiba gue kepikiran cerita hidup gue, men. Cerita itu. Terus story ya, Pak? Ini berat nih kayaknya obrolannya. story. Iya, based on true story. Based on. Story. Jadi itu tuh cerita hidup, perjalanan cinta saya. Perjalanan cinta saya, ya kan. Jadi itu perjalanan cinta gua sama salah satu wanita yang bisa merubah hidup gua 360 derajat. Gokil nih. Emang dulu cewek ini gokil nih. gimana maksudnya? Dulu tuh gua tuh orangnya bandel, belangsakan gitu kan, nggak suka ngerawat diri, nggak yang pokoknya Berantakan lah ya, bisa dikatakan. iya bukannya Tovan banget gitu. Bukan Tovan banget karena banyak hal-hal negatif juga ya kan. Negatif. Nah, sosok wanita ini tuh bisa merubah hidup gua 360 derajat. Kenapa gue bilang begitu? Dari gue yang nggak care sendiri sama hidup gue, itu gue bisa care sama hidup gue, care sama orang sekitar gue, dan yang paling penting bisa care sama orang tua gue. Karena jujur, gue dari SMA itu nggak deket sama nyokap bokap. Karena kan gue SMA di Surabaya. Sama Karena jarak. Karena Jadi dulu gue SMA itu ngekos sendiri di Surabaya selama 3 tahun. Bokap gue di Kalimantan kerja, nyokap gue di Jakarta. Ya kan? Dan gue di Surabaya nggak ada ada saudara tapi jauh di Jombang. Ya kan? Kakek nenek gue di Jombang. Jadi ini kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jangan masuk ke ceritanya, Pak. Jadi kan dari tadi ngapain ya? Rasa dari tadi udah cerita gitu. Ternyata belum masuk. baru masuk. Jadi Terus selesai. Jadi semua cerita gue itu bermula pada saat gue pindah kantor. Gue kan sebelumnya itu kerja di Celebrity Fitness kan, jadi personal trainer. Nah habis itu gue masuk ke salah satu TV swasta yang ada di Jakarta. Lu tau lah kalau misalkan jadi sales itu kayak apa waktunya. Waktunya peak. Iya. Padet. Meeting sana sini, target MM-an. Dipaksa dituntut 1 bulan achieve. Kalau nggak achieve ada punishment ya kan. Nah di situ gue mulai jauh dari pacar gue yang di video sebelumnya gue singgung gue pacaran selama 4 tahun setengah. Ini cerita awal mulai dulu ya. Awal mula pas gue masuk. Nah seiring berjalannya waktu 6 bulan gue kerja di, gue sebut nama aja deh. 6 bulan gue kerja di Kebon Jeruk di TV itu. 6 bulan gue kerja di TV. Gue ngobrol sama ibu sama bapaknya. Asli sama orang tuanya. Nah inisialnya T ceweknya. Inisialnya T. Jadi gue ngobrol aja, ngobrol biasa apa segala macam. Di satu sisi obrolan dia menyinggung, lo kapan ngelamar anak gue?
Intinya pengen cepet-cepet lah Iya, diresmikan. diresmikan. Karena udah kerja. Udah kerja. Bapaknya dia itu direktur salah satu perusahaan BUMN. Oh, direktur loh. Direktur salah satu perusahaan BUMN. Gua awalnya pengen masuk ke Situ. perusahaannya dia sebelum gua masuk ke TV ini. Tapi gua harus dituntut nikahin anaknya dulu. Tapi posisinya lu udah kerja di kebun jeruk. Berarti selebriti videos. Apa masih di sana? nganggur malah. Posisinya waktu itu gua baru masuk. Oh, baru masuk. Ada omongan begitu gua baru masuk. 6 bulan, Betul. 6 bulan setelah gua masuk. 6 bulan setelah gua masuk kan baru tuh masih probation, kan probationnya setahun kan. Tahun. Baru masuk, bapaknya ngomong begitu. Oke, gue sanggupin. Oke. Saya ngomong sama ibu sama bapak saya perihal untuk kelanjutan ini, ya kan. Nah, pas gue sampai rumah, malam waktunya senggang, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, waktunya pada free. Itu lu udah nikah tuh? Belum. Nah, itu malam pertama kok. Oh, Nah, itu malam pertama berarti udah orang lo nikah. ambil FSME. Oh. Nyokap bokap ya kan. Jadi gua Serius. Oh iya. ini jadi sedih apa bahagia nih? Tahu dari tadi. Gue jadi gak jadi galau nih. Emosinya nggak dapet ini. Nggak masuk malah. Jadi gue cerita bla 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 bla. Bokap gue netral. Nyokap gue pikir dulu, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Sembari nyokap gue mikir, gue berbulan-bulan lagi menghabiskan waktu sama dia dengan pekerjaan gue di TV. Dan pada saat endingnya, bapaknya follow up, nanya lagi. Bapaknya dia follow up ke gue. Saya mau pensiun, harus ada yang jagain anak saya. Oh. Karena dia 2 saudara, adiknya masih kuliah, laki, ya kan? Adiknya masih kuliah, jadi harus ada yang gantiin posisi saya. Bapaknya bilang Ya. di situ. Jadi gua awalnya gua langsung flashback ke belakang. Betapa susahnya gua menjalin hubungan sama cewek ini. Deketin bapak emaknya itu susahnya minta ampun. Mungkin karena bapaknya itu pejabat kali. Yang pertama itu. Yang kedua, ini tadi gue bilang, gue tuh belarakan dulu, berantakan. Oh. Rambut gue gondrong, tindikan, ya kan. Di depan Orang mata gue, emaknya ngomong, men. Waktu pertama kali gue ketemu sama bapak ibunya, nah nggak ada yang lain. Tuh Di depan lu tuh. ngomong sama anaknya dia di depan lu itu. Pas posisi gue mau ngajak dia jalan, gue baru pertama kali ketemu ibu sama bapaknya. Ya mungkin wajar sih ya. Wajar. Pertama terus orang tua. Kan first impression seorang orang tua itu pada kalau misalkan dia punya anak perempuan kan pasti Dijaga. dijaga gitu. bener-bener. Niatnya begitu ya kan. Iya pasti. Nah, sesusah itu gue dapetin kepercayaan nyokap bokapnya. Dan pada akhirnya nyokap bokapnya 100% percaya sama gue. 100% percaya sama gue, maksudnya kalau ditinggal dia nitipinnya ke gue. Kalau anaknya nggak bisa ditelepon, yang ditelepon gue. Ya kok bisa? Se-struggling itu perjuangan gue selama 4,5 tahun. Pas. Tapi harus kandas gitu aja. Karena pas bapak ini balik lagi ya. Iya. Bapaknya bilang follow up. Follow up kedua. Iya, follow up kedua nih berarti kan, follow up. Gue pikir seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gue berpikir dengan keadaan gue yang seperti ini, waktu jarang ya, apa segala macem lah, you know kan, kerja di TV kayak gimana kan. Gue takut kebahagiaan dia sama keluarganya itu terenggut karena ada gue. Karena kenapa? Otomatis kalau nikah, gue pasti punya anak dong, ya kan? Iya. Gue nggak pengen anak gue tuh nggak tahu bapaknya kayak gimana. Maksudnya intens sama bapaknya. Lu tahu sendiri, gue dulu 1 minggu itu jarang gue bisa ketemu weekend.
supervisi terus. Ya, tapi kan kalau dia, 1 bulan gue ketemu weekend cuma sekali doang biasanya. tapi ada kemungkinan gak sih kalau dia orang tuanya ya, orang tuanya itu kan punya jabatan, ya. Maksudnya ada kemungkinan nggak dirimu ditarik ke perusahaan jadi untuk mengantisipasi. Balik lagi ya kan, balik lagi tadi dia udah ngomong di awal. Hah? Lo harus nikahin anak gue kalau lo mau pindah. Ternyata direktur utamanya baru kena kasus karena suap saudaranya dimasukin ke situ. Ya, biasanya kan namanya orang tua ya. Karena bapaknya itu direktur ini HRD-nya. Ya iya, maksudnya namanya orang tua biasanya kan Iya. ngelihat menantunya kok kerjanya berat Iya. sekali. Ya kan mungkin Kasihan. dari kasihan dari gajinya juga nggak mencukupi kan bisa tarik deh. Iya, daripada lu capek Oh, kerja di gitu situ, kan. udahlah lu di tempat gua aja. Ya kan ada yang begitu Ada yang kan. begitu. Namanya orang tua yang udah punya jabatan rata-rata begitu. Nah kasus itu Karena kasus itu ya. close, harapanku di close. Dibalik lagi ya. Oke. Pada saat itu gue temuin nyokap bokapnya dan I say give up to this relationship. Gue bilang ya sudah kalau memang itu jalannya, biarkan si T ini bahagia dengan orang lain. Pak, Dirimu yang mutusin. begini Pak, iya Pak. Aku ngomong sama ibu Nah, bapaknya, iya, berarti bukan kan ngomong sama ibu. anaknya. Ah. Belum ngomong sama anaknya di posisi. Masih yang mutusin itu dirimu ke orang tuanya. Kan? Karena nggak Iya, bisa dia depan. karena nggak apa namanya merasa tidak menyanggupi, terus akhirnya dia ngomong ke orang tuanya langsung. Iya, daripada gua nanti ada gua malah lu nggak bahagia karena gua waktunya jarang dan gitu ya kan. Ngomong langsung ke orang tuanya. Gua tuh tipe gitu. Kalau misalkan gua menjalin hubungan sama cewek, itu nggak hanya ceweknya aja yang gua pacarin, nyokap bokapnya gua pacarin juga. Jadi gua pegang dulu kepercayaan mereka. Iya. Nah, Iya. makanya gue ngomong sama nyokap bokapnya langsung. Gue samperin ke rumahnya Teh. Oh, dia ada nggak? Nggak ada, kamu sini aja. Gue putusin saat itu juga. Nyokapnya nangis. Bokapnya cuma bilang satu kata. Nggak apa-apa, kamu udah bagus kok. Kamu udah gentle banget mau ngadepin keluarga kita. Wah, anjing men. Gue sedih men di situ men, bangsa nggak? Karena gue nggak pengen lifestyle dia tuh berubah karena ada gue. Ya. Gue nggak pengen. Oh bapaknya juga punya pom bensin juga. Iya. Kurang Iya. apa gitu kan maksudnya. Cuman gue nggak mau. Gue nggak mau ngerebut Lu itu. nggak mau hidup dari kekayaan yang dimiliki sama keluarganya. Gue gak mau karena gue tipenya fighter men. Jadi gue berani untuk gambling segalanya demi kehidupan gue. Dan gue berani garanti sebenarnya 100% cewek yang hidup sama gue itu gak bakalan bisa susah. Karena Sedih ya. karena gue juga gak mau susah gitu. Apalagi ngekait orang lain buat susah juga. Mendingan gue mati duluan daripada lo yang mati. Ibaratnya gitu. Tapi mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Yes. Akhirnya setelah itu ini hal yang paling berat. Hal yang paling berat gue temuin anaknya Cinta itu di rumahnya duduk bareng sama nyokap bokapnya. Posisi nyokap bokap udah tahu. Nggak tahu. Tapi gue bikin seolah-olah Mereka nggak tahu. nggak tahu. Jadi biar nggak kaget semua. Iya. Gitu. Jadi anaknya nih nanti kaget. Nih langsung aja. Jadi anaknya pas gue bilang begitu, gue putusin di situ. Cret ya kan. Anaknya kaget. Kalau nyokapnya pura-pura kaget. Karena udah gue bilangin. tahu, udah sebelum gue bilangin. udah tahu. Siang harinya udah gue bilangin. Pas malamnya baru ada dia. Gue bilang akhirnya bisa ditenangin Anaknya. Nah terus ya udahlah, udah nih beres nih ya kan, beres. Ini belum tutup buku nih. Gua sama nyokap bokap gua itu ngobrol juga. Akhirnya ya udah udah tahu semua. Akhirnya gua bertemu sama dia berdua, sama Sita ini berdua. Gua omongin, gua relain. Di situ gue sedih sih, dia juga sedih banget. Iyalah. Dia sampai Iya. meluk gue tuh lama banget men. Karena gue nggak pengen gitu. Keluarga lu juga ngerasain kesusahan yang gue rasain. Apalagi anak kita nanti. As long it's make you happy, I will let you go. Gue gitu.
asalkan kamu bahagia, aku rela berdarah untuk melepas cinta ini untuk kamu menjalani hubungan dengan orang lain. Iya. The best sih. The best sih, sedih. The best. Ini baru satu ya. Ini baru Ya, satu. namanya manusia kita juga nggak tahu. Nggak, tapi sebenarnya gini. Apa yang membuat, maksud gua gini, ketika you memiliki punya memilih untuk jalan seperti itu, apakah hanya istilahnya, apakah alasannya hanya karena you tidak merasa you merasa tidak menyanggupi itu? Gue sebenarnya bisa sanggupin, tapi jangan diburu-buruin. Nah, maksudku kan gini, kalau misalkan memang you merasa sanggup, kenapa nggak diomongin sama bapaknya? Pak, saya nggak bisa buru-buru Pak, tapi saya janji dengan kurun waktu sekian, target lah ya, bicara masalah target lah ya. Target saya sekian Pak, kira-kira Bapak menyetujui nggak gitu? Kenapa nggak lu sampaikan seperti itu? Udah, bapak nggak mau, karena pensiun dia nggak bisa di ini. Ya kalau pensiun kan memang nggak bisa ditunda, Iya. gitu kan. Tapi kan istilahnya priority seseorang kan beda kan. Maksudnya lu punya prioritas tersendiri nih. Ketika lu mau membahagiakan pasanganmu kan, otomatis kamu harus Minta keringanan lah, memiliki- ibaratnya gitu kayak ya. gitu loh. Maksudku Bapak ngaku banget men. Itu karena ya lo tahu sendiri lah. Kok aku banget Pejabat tuh pejabat Strike, memang ya. Gue nggak tahu dia bersih apa enggak. Kenapa dia buru-buruin gue kayak gitu? Ngerti kan? Gue mau bahas di sini sih. iya. Mungkin ya, but I don't know, gitu kan. Jadi itu biarin privasinya dia. Dia punya target juga paling. Iya, pasti. Dia pasti punya target. Iya, juga. pasti Kalau misalkan gue lanjutin, gue ke gap nih, gitu ya kan? Mungkin. Heeh. Tapi kan gue gak mau suzon. Jadi ya aku hormati keputusannya. Akhirnya gue tutup buku sama dia. Tutup buku, gue relain dia pergi. Gue juga pergi. Berjalan seperti biasa. Karena gue pacaran sama dia tuh dari kuliah. Dari kuliah itu gue pacaran sama dia. Lama ya? Lama, 4 tahun setengah. 5 tahun, 2015 gue pacaran sama dia. Sampai 2000 berapa berarti? Enggak 2015. 2012 gue pacaran sama dia. Sampai 2017. Lama men. lama, tapi banyak di luar sana juga lebih lama banyak. Banyak di luar sana. Banyak, Lebih lama banyak. Dia mengalami. Ya, that's a real story ya.